Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab penjelasan atau syarah dari matan kitab Al-Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yang ada di halaman 125, yaitu masih berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Termasuk isim ghairu munsharif, di sini beliau memberikan contoh-contoh. Dalam hal ini berkaitan dengan ta'nis, yaitu Zainabu. Ismu unsa ma'nan, li'annahu laisa fihi ta'u ta'nisi. Lafadz Zainabu, dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Dia nama bagi isim mu'annas dari sisi makna. Atau dia isim mu'annas, ya. Dia merupakan isim mu'annas dari sisi makna. Kenapa? Karena tidak ada ta ta'nisnya. Jadi tanda mu'annas pada Zainabu ini dalam hal makna, karena dia nama bagi seorang wanita. Ya. Beda dengan ya misalnya Fatimah gitu kan, Fatimatu. Dia lafadznya mu'annas, maknanya juga mu'annas. Ya, kalau Zainab ini mu'annasnya adalah makna, karena dia nama bagi seorang wanita. Kemudian dicontohkan marartu bi Zainabah. Saya melewati Zainab. Bi Zainabah al-ba'u harfu khafdin. Ba'nya ini huruf khafad. Zainabah ismun majrurun bil ba'i. Zainabah adalah isim yang dijer oleh huruf ba. Wa alamatu jarihil fathatu. Tanda jernya adalah fathah. Niyabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi lil alamiyati wa ta'nisil ma'nawiyyi. Karena lafaz Zainab itu termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Alasannya karena terkumpul di sana alasan berupa alamiyah, dia nama, ya, nama bagi seorang wanita, wa ta'nisil ma'nawiyyi, dan mu'annasnya dari sisi maknawi. Nah, jadi karena dia nama bagi seorang wanita, ya, sehingga alamiah wa ta'nis al ma'nawi. Ya, di sini marartu bi Zainab, Zainab majrurun, ya. Karena dia isim ghairu munsharif, maka tanda majrurnya ini fathah. Tanda majrurnya fathah sebagai pengganti dari kasrah. Kemudian contoh berikutnya wa taqulu, dan sebagai contoh engkau mengatakan wa an Zainab binti Jahshin. Ya. Dan dari Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh. Maka diterangkan an adalah harfu jarrin. An adalah huruf jar. Ya, tidak ada masalah ya di sini. Nah, dengan istilah harfu jarrin, harfu khafdin itu sama saja ya. Oleh pensyarah dicontohkan dua-duanya, misalnya ini dengan sebutan harfu khafdin. Nah, di sini itu dengan sebutan harfu jarrin, ya, maknanya sama. Huruf khafat itu ya huruf jar itu ya huruf khafat gitu. Nah, dan Zainabah ismun majrurun bi an. Zainabah adalah isim yang dijer oleh huruf an. Wa alamatu jarihil fathatu. Tanda jernya adalah fathah niyabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasrah, ya, karena tanda asli bagi jer itu adalah kasrah, sehingga tanda selain kasrah dia disebut sebagai niyabah darinya. Li'anna husmun la yansarifu, karena lafaz Zainaba adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahul alamiyatu wa ta'nihisu.
Dan yang menghalangi dia dari tanwin adalah karena dia nama sekaligus ta'nis. Ya, nama bagi wanita dan ta'nisnya dari sisi makna. Ya, bukan dari sisi lafaz. Idzan Zainabu mamnu'un minas sarfi. Ya, kalau begitu kesimpulannya lafaz Zainab itu termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Fataqulu sebagai contoh mengatakan an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Idzan al-mani'u laha minas sarfil alamiyatu wa ta'nisul ma'nawiyyu. Ya, dengan seperti itu bisa disimpulkan bahwa yang menghalangi dia dari menerima tanwin adalah karena dia nama sekaligus dia ta'nis dari sisi makna. Ya, Zainab tidak ada tanda muannasnya. Muannasnya dari sisi makna karena dia nama wanita. Kemudian contoh berikutnya Su'ad. Ya, Su'adu ismu mra'atin, nama seorang wanita. La tansorifu, dia juga tidak menerima tanwin sehingga Su'adu gitu. Li'annaha muannasatun ta'nisan ma'nawiyan. Karena Su'ad adalah isim muannas dengan tanda muannasnya maknawi, sama seperti Zainab tadi. Taqulu, ya, sebagai contoh engkau mengatakan marartu bi Zainab wa taqulu nadhartu ila Su'ada, gitu. Perbandingannya sama ya. Saya melewati Zainab, atau kamu mengatakan sebagai contoh saya memandang Su'ad. Ya, baik Zainab maupun Su'ad dua-duanya majrur, dua-duanya tanda majrurnya fathah. Wa taqulu marartu bihinda. Ya, marartu bihinda. Saya melewati Hindun. Li'annaha muannasatun ta'nisan ma'nawiyan. Ini juga sama karena Hindun adalah dia isim muannas. Ya, dia merupakan isim muannas, tanda muannasnya adalah maknawi. Ya. Wa kadza da'dun, ya, ismu mura'atin wa ma'aswa dzalika. Ya, demikian juga da'dun, ya, da'du gitu ya. Dia isim atau nama wanita, wa ma'aswa dzalik, dan yang menyerupainya. Ya. Untuk Hindun dan da'dun di situ bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Ya, akan tapi yang lebih fasih adalah yang ghairu munsharif karena lebih kuat ke dia nama wanita. Ya, dia muannas, yaitu muannasnya maknawi. Ya, meskipun ketika tiga huruf dia boleh saja munsharif. Hindun ini 3 huruf. Hindun boleh, Hindu boleh, da'dun boleh, da'du boleh. Akan tapi yang lebih fasih adalah yang ghairu munsharif. Sehingga ketika ada huruf jar dengan fathah, marortu bihinda, marortu bida'da, gitu misalnya. Nah, itu sebagai tambahan. Kemudian Hafsah, ya. Kita lanjutkan. Ada nama Hafsatu, Aisyatu, Maimunatu, Khadijatu, Fatimatu. Al-mani'u laha minas sarfil alamiyatu wa ta'nisul ma'nawiyyu wal lafdhiyyu. Ya, untuk nama Hafsah, Aisyah, Maimunah, Khadijah, Fatimah yang menghalangi dia dari tanwin karena dia nama. Kemudian dia juga mu'annas, mu'annasnya di samping maknawi juga lafzi. Ya, maknawi karena dia nama wanita. Lafzi karena ada tanda mu'annasnya, itu ini ta'nisnya ini Hafsatu, ini tanda muannasnya Aisyatu, Maimunatu, Khadijatu, Fatimatu. Lau qala qailun, ya misal ada orang yang mengatakan hadhihi imra'atun Aisyatun bikasbi yadiha. Laqulna hiya huna man masrufatun li'annaha wasfun wa laysat alaman. Ya, misal ada yang bertanya seperti ini. Ada kalimat hadhihi imra'atun Aisyatun bikasbi yadiha. Ini adalah seorang wanita yang hidup menggunakan usaha tangannya sendiri. Ya, dia menghidupi dirinya sendiri dengan usaha dari
dari hasil karya tangannya sendiri. Ya. Artinya, kenapa Aisyah yang di sini ghair munsharif, sementara yang Aisyah di sini munsharif? Maka lakulna kita jawab atau kita katakan hiya huna masrufatun. Aisyah di sini masrufah, dia menerima tanwin. Aisyatun ini. Kenapa dia menerima tanwin? Li'anha wasfun, karena dia adalah sifat. Apa maksudnya sifat? Dia adalah isim fa'il dari Asya, wanita yang hidup. Ya. Asya untuk isim fa'ilnya Aisyun, karena mu'annas Aisyatun. Ya, dia adalah sifat. Karena dia berupa isim fa'il. Walaisat alaman. Dalam hal ini, dia bukan nama. Kembali lagi, kalau nama pasti ini tanpa tanwin. Kenapa ini pakai tanwin? Karena bukan nama, tapi dia adalah isim fa'il. Ya, contoh yang nama. Marartu bi Aisyata, saya melewati Aisyah. Al-ba'u harfu khafdin, ba'nya huruf khafad. Aisyata ismun majrurun bil ba'i. Aisyata adalah isim yang dicer oleh huruf ba. Wa alamatu jarihil fathatu. Tanda cernya adalah fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi lil alamiyati wa ta'nisi. Ya, karena lafadz Aisyah itu termasuk isim yang tidak menerima tanwin karena dia nama sekaligus mu'annas. Karena semua nama bagi mu'annas ya pasti tidak menerima tanwin. Ya, contohnya Aisyah. Kemudian contoh berikutnya, ja'ani hulamu Aisyata. Telah datang kepadaku pembantunya Aisyah. Ja'ani, ja'a fi'lun madin, ja'anya fi'il madhi. Al-ya'u maf'ulun bihi. Ya-nya ini ya, dia maf'ul bihi. Wan nunu nunul wiqayati, dan nunnya ini, ja'ani sebelumnya dan nun, itu namanya nun wiqayah. Ya, nun yang ditambahkan pada maf'ul bih ketika berupa ya mutakallim, ya maka tambahkan nun wiqayah. Ja'ani, bukan ja'i tapi ja'ani. Sedangkan hulamu fa'ilun marfu'un. Hulamu ini dia fa'il yang dirofa, wa huwa mudhafun, dan dia tanpa tanwin karena mudhaf, karena dia adalah sebagai mudhaf. Ya, kita tahu yang namanya mudhaf dia tidak boleh pakai tanwin. Sedangkan Aisyah mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati. Aisyah adalah mudhaf ilaihnya, dia dijer karena idhafah. Wa alamatu jarihil fathatu, tanda jernya adalah fathah niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Ya, li'annahu ismun la yansarifu, karena Aisyah adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu al alamiyatu wa ta'nis. Ya, al alamiyatu wa ta'nisu. Dan yang menghalangi dia dari menerima tanwin karena dia nama sekaligus ta'nis. Kalau kita ditanya ta'nisnya di situ, kenapa ta'nis? Pertama dari sisi makna, dia nama wanita. Kedua dari sisi lafaz, dia adalah ada ta'nisnya. Ya, sehingga maknawinya iya, lafziyahnya iya, ya lafzinya juga iya. Kemudian lau qultu. Ya, seumpama atau seandainya saya mengatakan nazartu ila syajaratin. Saya memandang pohon, ya, saya memandang kepada pohon, kepada sebuah pohon. Hal hiya mamnu'atun minas sarfi? Apakah lafaz syajaratun itu tidak menerima tanwin? La. Ya, apakah lafaz syajarah yaitu termasuk mamnu' minas sarf, isim yang tidak menerima tanwin? Jawabannya la, bukan. Artinya dia adalah isim yang menerima tanwin, itu maksudnya ya. Limada, kenapa? Li'annaha laisat alaman, karena syajarah ini bukan nama. Betul, syajaratin adalah isim mu'annas, tapi dia bukan nama. Sehingga dia menerima tanwin. Walau qultu marartu biqa'imatin ala tariqi. Ya. Ya, walau qultu,
Ya, seandainya kita mengatakan marartu biqa'imatin 'ala tariqi. Ya, saya melewati tanda ya pada jalan raya. Maka biqa'imatin am biqa'imata. Ya, sebuah pertanyaan ya, yang betul itu biqa'imatin ataukah biqa'imata gitu. Ya, saya melewati sebuah qaimah ya atau daftar atau tabel ya ala tariqi pada jalan raya. Ya, maka yang betul itu biqaimatin am biqaimata atau biqaimata bitanwin. Ya, jawabannya bitanwin. Yang betul adalah biqaimatin. Ya. Yang betul adalah biqaimatin pakai tanwin. Limadha kenapa pakai tanwin? Li'annaha laysat alaman karena qaimah itu bukan nama. Ya, ia wasfun ya dia merupakan isim sifat dalam arti dia adalah isim fa'il ya. Ya isim fa'il ya. Ya karena yang namanya isim fa'il atau isim maf'ul itulah yang dimaksud dengan wasaf atau sifatnya. Ya, saya melewati biqaimatin. Misalnya diniatkan ini adalah seorang wanita yang berdiri alat tariqi, itu juga bisa ya. Berdiri di atas jalan ya, di atas jalan. Qaimah wanita yang berdiri itu. Qaimun laki-laki yang berdiri karena dia sifat wasaf yaitu isim fa'il maka tanwin biqaimatin ya meskipun taknis ya tapi dia bukan nama sehingga tetap tanwin biqaimatin marartu biqaimatin ala tariqi. Saya melewati seorang wanita yang berdiri di atas jalan. Nah, walau qala qailun dan seandainya ada orang yang mengatakan hadhihi imra'atun Fatimatun waladaha laqulna aidan hiya huna masrufatun li'annaha wasfun wa laysat alaman. Ya. Seandainya ada orang yang berkata, ya, ini adalah seorang wanita. Ya. Hadhihi imra'atun, ini adalah seorang wanita. Fatimatun waladaha, yang menyapih anak, ya menyapih anak laki-lakinya. Fatimatun di sini, ya kita katakan, Fatimatun di sini dia menerima tanwin karena dia sifat berupa isim fa'il, ya isim fa'il dari fatoma, menyapih. Walaisat alaman di sini bukan diniatkan sebagai nama gitu. Ya, sehingga menjadi jelas ya perbedaannya. Kalau nama betul tanpa tanwin, tapi ketika dia bukan nama, tapi dia adalah isim fa'il, termasuk salah satu dari sifat, maka pakai tanwin. Qala qailun minan nasi. Ya, ada seseorang yang berkata ya di antara manusia ada orang yang mengatakan dengan kalimat ini. Nazartu ila talhatin azimatin. Wa talhatu huna bimakna syajarah gitu. Saya memandang ke pohon yang besar. Ya Tolhah di sini maknanya syajarah bukan nama orang laki-laki. Ya, maka Tolhah yang ini ya, Tolhah itu jenis pohon ya. Jenis pohon maknanya syajarah. Ya Tolhah pada kalimat ini dia pakai tanwin. Kenapa? Karena maknanya pohon bukan nama bagi orang laki-laki gitu. Beda dengan ini waruwitu an Talha bin Abdillahi. Ya. Diriwayatkan atau rawaitu ya. Rawaitu an Talha bin Abdillah. Saya meriwayatkan dari Talha bin Abdullah. Ya. Saya meriwayatkan dari Talha bin Abdullah. Di sini an Talhata.
sahihun benar. Ini benar tanpa tanwin benar. Malladhi fata fil awal talhatin fatatil alamiyatu ya wa nahnu nashtaritu fil muannasi bi ghairil alifi an yakuna alaman. Ya. Malladhi fata fil awwali talhatin fatatil alamiyatu. Maka pertanyaannya, perkara apa yang menjadikan pada contoh pertama lafaz talhatin itu hilang syaratnya, maka fatatil alamiyatu, yaitu yang hilang adalah dari sisi nama. Karena pada contoh ini tolhahnya dia adalah bukan nama, tapi dia artinya pohon gitu. Ya, maka yang terluput pada contoh pertama adalah nama fajatil alamiyah. Wa nahnu nashtaritu fil muannas ya fil muannasi bi ghairil alifi an yakuna alaman. Dan kita mensyaratkan ya pada muannas yang tanpa alif, ya maksudnya muannas itu ada yang dia muannasnya kemarin sudah disampaikan ya, yang dengan alif itu mutlak, ya tidak tergantung kepada nama ataupun sifat. Tapi yang muannas tanpa alif an yakuna alaman, dia harus berupa nama, ya harus berupa nama. Beda dengan muannasnya yang pakai alif ya, hubla. Nah itu misalnya yang semacam itu ya, hubla, kemudian termasuk hamro gitu ya, itu tanpa syaratnya, tanpa syarat harus nama. Tapi yang tanpa alif ada syaratnya, bukan cuma muannas tapi muannas plus gitu ya, muannas plus nama. Atau simpelnya muannas yang dengan alif itu adalah ilahnya li ilah wahidah, karena satu ilah. Sedangkan yang bukan dengan alif maka ilahnya itu adalah illatain li illatain, karena dua ilah ya, dua ilah yaitu muannas plus nama, bukan muannas sendirian. Nah, dan itu sudah kita bahas yang pertemuan sebelumnya. Kemudian qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashrabul khamra hina yashrabuha. Ya. Al-khamru huna masrufatun wa hiya muannasun ta'nisan ma'nawiyan lakinnaha laisat alaman lidan syarafatnya. Misalnya sabda Nabi, la yashrabul khamra hina yashrabuha. Ya. Seorang tidak akan minum khamr tatkala dia meminumnya dalam keadaan mukmin gitu kan. Ya. Maka al-khamr di sini dia masrufah, dia termasuk isim yang bisa menerima tanwin. Ya. Adapun tanpa tanwin karena ada al di sini kan. Dan dia merupakan mu'annas ta'nisan maknawiyan. Khamr itu mu'annas tapi maknawi. Lakinnaha laisat alaman, dan al-khamr ini bukan nama. Khamr itu kan khamr, arak atau minuman keras itu khamr. Oleh karena itu insorofat, dia bisa menerima tanwinnya. Sehingga ketika tanpa al ya bisa khamrun, khamran, khamrin gitu. Tanpa tanwinnya di sini karena ada al gitu kan. Nah, wa taqulu, dan engkau mengatakan sebagai contoh, man syariba ka'sa khamrin jaladnahu. Ya, ini bukti bahwasanya khamr dia adalah menerima tanwin. Barang siapa yang minum segelas khamr, maka kami akan memukulnya, menjilidnya atau memukulnya. Fa kalimatu khamrin, maka kata khamrin di sini huna masrufatun, dia menerima tanwin. Kenapa? Li'annaha laisat alaman. Ya karena khamr itu bukan nama. Ya, tapi khamr itu sebutan untuk minuman keras itu ya, khamr atau arak. Usamatu alamiyatun wa ta'nisun lafdhiyun. Contoh-contoh, usamah tanpa tanwin, usamatu karena dia nama dan muannas lafzi. Ya, ada ta'nisnya ini sehingga muannas lafzi ini. Dan dia nama sehingga tidak menerima tanwin. Harisatu alamiyatun wa ta'nisun lafziyun. Ini sama dengan usama. Nama ya, nama
meskipun dia nama laki-laki. Tapi ada tanda ta'nisnya dari sisi lafadznya itu ta'nis ini. Ya, ta'nis hari 1. Taqulu marartu bimra'atin qa'imatin. Aw marartu bimra'ata qa'imata. Ya, engkau mengucapkan coba mana yang benar. Marartu bimra'atin qa'imatin atau marartu bimra'ata qa'imata. Maka jawabannya al-awwalu sahihun. Yang benar ini yang pertama. Bimra'atin qa'imatin. Bukan bimra'ata qa'imata. Li'anna mra'atin laisat alaman. Karena imro'ah itu bukan nama. Imro'ah itu artinya wanita, kan bukan nama. Ya, nama dari imro'ah, misal Fatimah, Aisyah itu nama bagi imro'ah. Tapi imro'ah sendiri dia bukan nama, ya, sehingga dia ditanwin. Sedangkan qa'imatinnya wasfun wal wasfu qulna layan fa'u bikhilafi wasnil fi'li. Ya. Sedangkan qa'imatin dia sifat karena dia adalah isim fa'il. Wal wasfu dan sifat qulna kita katakan layan fa'u bikhilafi wasnil fi'li wa wasnul fi'li yanfa'u fihil wasfu. Lakin ta'nisu la yanfa'u fihi illal alamiyatu faqad gitu. Maka diurutkan qaimah ini sifat. Dan sifat kita katakan sifat itu tidak memberikan manfaat bikhilafi wasnil fi'li, beda dengan wasan fi'il. Ya. Sifat, jadi sifat atau isim fa'il ini tidak memberikan manfaat, artinya tidak menjadikan sebuah isim itu terpengaruh sehingga menjadi tidak menerima tanwin. Gitu. Itu maksud tidak memberikan manfaat. Beda dengan wasan fi'il. Fa wasnul fi'li yanfa'u fihil wasfu. Ya. Wazan fi'il itu mempengaruhi wazan fi'il itu mempengaruhi sifat. Ya. Wazan fi'il ya, wazan fi'il, sifat dan wazan fi'il ya, wazan fi'il plus sifat itu bisa ya, bisa menjadikan sebuah isim tidak menerima tanwin. Ya, fa waznul fi'li yanfa'u fihi al wasfu. Ya, wazan fi'il itu menjadikan sifat menjadi berpengaruh terhadap lafaz ketika ada sifat plus wazan fi'il. Ya, misalnya ada sifat plus wazan fi'il, akbaru itu sifat ya karena isim tafdil. Ya. Dan dia wazan fi'il ya, seperti wazan fi'il af'alu gitu. Lakin ta'nisu la yanfa'u fihi ilal alamiyatu faqat. Akan tapi yang namanya ta'nis itu menjadikan sebuah lafaz menjadi tidak menerima tanwin itu hanya dari sisi ketika ta'nis plus alamiyah saja. Ya, lakin ta'nisu la yanfa'u fihi. Akan tapi ta'nis itu tidak memberikan manfaat. Maksudnya ta'nis itu la yanfa'u fihi, tidak memberikan manfaat menjadikan sebuah lafaz menjadi tidak menerima tanwin illal alamiyatu faqat, kecuali ketika disertai nama saja. Apa simpelnya? Simpelnya ta'nis itu menjadikan sebuah lafaz menjadi hukumnya ghairu munsharif apabila disertai ta'nis plus nama gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau ta'nis plus sifat enggak mempengaruhi. Contohnya qaimah ini, contohnya qaimah. Tapi kalau ta'nis plus nama mempengaruhi, contohnya Harisah, Usama ini ta'nis plus nama, ini ta'nis plus nama. Qaimah dia betul ta'nis tapi bukan nama, maka tidak terpengaruh. Dia ta'nis plus sifat, itu tidak mempengaruhi. Maka khulasatu ta'nis, kesimpulan berkaitan dengan ta'nis. Maka mu'annasan bil alifil mamdudi awil maksurati fahuwa mamnu'un minas sarfi sawa'un akana alaman aw sifatan awisman jamidan. Yaitu lafaz yang merupakan mu'annas, mu'annasnya itu karena alif mamdudah atau alif maksurah, maka dia tidak menerima tanwin. Ya, sama saja apakah dia nama atau sifat atau isim jamid. Ya, karena ini termasuk yang li'ilah wahidah, ilahnya itu satu.
cuma satu penyebab, yaitu alif ta'nis mamdudah atau alif ta'nis maksurah. Perkara nama atau sifat atau isim jamid itu tidak mempengaruhinya. Yang kedua, makana mu'annasan bi ghairil alifi. Adapun mu'annas yang bukan karena alif, ya baik alif mamdudah ataupun alif maksurah, fahuwa salah satu anwa'in, ada 3 macam. Ada yang mu'annasun lafdhun, mu'annasnya dari sisi lafad, ya misalnya Usamah, wa mu'annasun ma'nan, ada yang mu'annasnya dari sisi makna, misalnya Zainabu, wa mu'annasun lafdhun wa ma'nan, dan ada yang mu'annasnya lafadnya iya, maknanya iya. Ya contohnya Fatimatu, lafadnya mu'annas, maknanya mu'annas. Wa kullun yustaratu fihil alamiyatu. Maka semuanya itu disyaratkan harus beserta nama. Ya, mu'annas yang di sini ya harus disertai nama. Walau kana ghaira alamin fa innahu yansarifu. Ya ketika bukan nama maka dia menerima tanwin. Sawaun kana sifatan awisman jamidan. Sama saja baik dia berupa sifat ataupun isim jamid. Ya. Kemudian marrobina qabla qalilin. Ya, baru saja sudah lewat ya pembahasan atau contoh ya, marrobina qabla qalilin baru saja lewat di depan kita. Contoh ini, nadhartu ila talhatin azimatin. Saya memandang ke pohon yang besar. Warawaitu an Talhat bin Abdillah. Saya meriwayatkan dari Talhah bin Abdullah. Wa qulna inna hadhil ibarata sahihatun. Ya, ulangi, wa qulna inna hadhil ibarata sahihatun. Maka ibrah atau ungkapan ini, baik nadhartu ila talhatin azimatin, rawaitu an Talhat bin Abdillah, ya kita katakan ungkapan ini adalah benar. Lau qultu nadhartu ila Talhatal karimi, ya seandainya kita mengatakan nadhartu ila Talhatal karimi, saya telah memandang kepada Talhah yang mulia. Wa rawaitu an Talhat bin Abdillah, saya meriwayatkan dari Talhah bin Abdullah. Ini gimana hukumnya kalimat ini? Jawabannya sahihun. Apakah ini benar? Naam, benar. Ya, nadhartu ila Talhatal karim benar. Rawaitu an Talhat bin Abdillah juga benar. Limada? Kenapa? Li'annal awwala sara alaman ila Talhatal karim. Ya, karena yang pertama dia menjadi nama. Ya, menjadi nama. Ya, sara alaman ila Talhata. Ya, nama bagi Talhah yang mulia, ila Talhatal karimi gitu maksudnya, al-karimi di sini. Maknahu rajulun. Ya, maknanya adalah seorang laki-laki. Idzan huwa alamun, maka Talhah yang ini ya dia adalah nama. Lakin ta'nisu lafdhiyun am ma'nawiyun. Kemudian pertanyaannya di sini ta'nisnya lafdhi atau maknawi? Jawabannya lafdhiyun. Dia muannas lafdhi. Talhah ada tanda muannasnya ta'nis, tapi dia nama bagi rajul, maka dia muannasnya lafdhi. Sehingga dia tidak menerima tanwin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi. Baqaratan masrufatun am ghairu masrufatin. Ya, baqarah di sini menerima tanwin atau tidak menerima tanwin? Jawabannya masrufatun, dia menerima tanwin. Wa kullu munawwanin masrufun. Ya, setiap yang menerima tanwin namanya masrufun, dia adalah munsharif. Limadha? Kenapa? Surifat. Limadha surifat? Kenapa dia menerima tanwin? Ma'annaha mu'annasatun lafdhan, padahal dia mu'annas lafdhan. Ini Baqarah kan mu'annas lafdhan. Wa ma'nan, dan juga makna. Jawabannya li'annaha laisat alaman, karena Baqarah bukan nama, gitu kan? Ya, wa nahnu nastaritu fi ta'nisi bi ghairil alifi an yakuna alaman. Diulangi lagi, dan kami mensyaratkan pada mu'annas yang bukan dengan alif, dia harus berupa nama, gitu. Lau sammaita benataka Baqarata, misal gini ya. Misalnya kamu kasih nama anak perempuanmu Baqarah misal itu ya.
yumna'u minas sarfi, maka dia tidak menerima tanwin. Fataqulu masalan nadhartu ila Baqarata binti Bakrin. Saya memandang kepada Baqarah binti Bakr. Sahihun? Apakah benar? Naam, benar. Iya, benar. Li'annaha alamun, karena pada contoh ini Baqarah sebagai nama. Wa nadhartu ila Baqaratin Maliki Zaidin. Ya, kalau kalimatnya gini. Wa nadhartu ila Baqaratin Milki Zaidin sahihun. Ya, saya memandang ke sapi yang dimiliki oleh Zaid gitu ya. Ila baqaratin milki Zaidin gitu. Apakah ini benar? Iya benar, karena baqarah yang ini bukan nama. Idzan akramtu baqarata binta Bakrin wa halabtu baqaratan milka Zaidin. Ya, jelas ya perbedaannya. Ya, kalau begitu kalimat misalnya akramtu baqarata binta Bakrin benar, karena Baqarah di sini nama bagi putrinya Bakr. Tapi kalimat halab tu Baqaratan milka Zaidin ini juga benar, karena Baqarah di sini bukan nama, tapi dia adalah sapi gitu artinya ya. Sahihun itu benar. Al awalu ghairu munawwanin, yang pertama Baqarah dia tidak ditanwin, wasani munawwanun, yang kedua Baqarahnya ditanwin yaitu Baqaratan. Di anal awwala alamun, yang pertama adalah sebagai nama, wasani ghairu alamin, yang kedua bukan sebagai nama gitu. Ya demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.